Kok bisa-bisanya modal 1% doang udah ngaku-ngaku berkontribusi dan ngedukung zero emission? And more than 60% of consumers say they'd pay more for a product with sustainable packaging. Makanya disebut orang-orang biasa kayak kita itu tuh punya peluang yang besar kalau mau berbisnis di bidang ini. Kita bahas isu lingkungan lagi. Kita kan udah sering banget yang ngebahas soal masalah lingkungan gini. Mulai dari sampah, perubahan iklim, pemanasan global. Ya banyak lah. Nah kali ini gue mau ngebahas soal upaya dunia dalam mengatasi krisis iklim. Upaya dunia dalam menyelamatkan bumi. Yang walaupun terdengar mulia, tapi ternyata ada nih pihak-pihak yang diuntungkan dari proyek ini. Wah, siapa nih ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek menyelamatkan bumi di Learning by Googling. Ya, kayak yang kita tahu, udah sering kita bahas juga, suhu di bumi itu kan makin kesini kan makin meningkat ya. Karena banyaknya emisi karbon yang diproduksi. Dan menurut Akiona disebut, kalau manusia masih terus melanjutkan laju emisinya kayak saat ini, suhu rata-rata global tuh bakal meningkat sampai 2 derajat Celcius cuma dalam waktu beberapa tahun doang. Dan ini walaupun peningkatannya kelihatannya cuma dikit ya, cuma 2 derajat doang, tapi perbedaan itu tuh bisa ngebikin pola lingkungan di bumi berubah drastis loh. Dengan 2 derajat doang itu, bencana alam tuh bakal makin sering muncul dan bakal makin parah juga. Apalagi terus kalau menurut WHO, setiap tahunnya tuh ada lebih dari 13 juta kematian di seluruh dunia yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang sebenarnya dapat dihindari. Yang sebenarnya nggak perlu terjadi kalau kita tahu cara menanggulanginya. Dan faktor lingkungan yang dimaksud sama WHO ini tuh nggak terbatas di bencana alam doang ya. Hal-hal kecil kayak polusi udara, kurangnya sanitasi, kurangnya air bersih, sampai paparan radiasi, itu juga termasuk. Dan semua hal-hal tadi itu salah satunya disebabkan oleh pencemaran lingkungan. By 2050, pollution may be so bad, there might not be fresh air to breathe. Rising ocean temperatures could destroy nearly all the world's coral, decimating our fish stocks. Kalau menurut World Resources Institute disebut, banyaknya emisi karbon di bumi mulai meningkat secara drastisnya tuh itu tuh waktu revolusi industri yang disusul sama industrialisasi di seluruh penjuru dunia. Jadi di satu sisi, industrialisasi itu emang ngebantu banget dalam ngembangin teknologi dan manufaktur umat manusia. Tapi di sisi lain, hal ini tuh justru ngebikin sumber daya alam yang ada di bumi jadi dikeruk abis-abisan. Terutama bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas tapi penggunaannya sangat meluas. Belum lagi polusi dan limbah yang dihasilkan juga ngebikin bumi jadi makin panas dan makin rusak kan. Ya lu bayangin aja nih, emisi karbon yang ada di bumi di tahun 2022 itu tuh 182 kali lebih tinggi daripada emisi di tahun 1850. Di waktu revolusi industri baru terjadi. Naiknya segila itu tuh sampai 182 kali lipat. Dan karena itulah makanya selama ini industrialisasi termasuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan juga itu jadi selalu dapat cap buruk karena dianggap udah merusak bumi. Pokoknya perkembangan industri dan teknologi tuh itu selalu dianggap bertolak belakang dengan keselamatan bumi. Karena ya itu, mereka selalu menghasilkan emisi karbon yang banyak banget kan. Tapi itu dulu. Soalnya dalam perkembangannya anggapan ini jadi makin luntur nih. Anggapan soal industri dan teknologi yang merusak bumi itu jadi makin kurang relevan. Kenapa gitu? Soalnya kalau menurut Buzzworthy, sekarang tuh udah banyak perusahaan yang ngeluarin inovasi yang lebih ramah lingkungan. Yang nggak mengharuskan manusia buat terus-terusan ngambilin bahan bakar fosil dari alam. Dan dengan semakin berkembangnya industri dan teknologi, perusahaan-perusahaan tuh justru makin berlomba-lomba buat nyari opsi yang lebih sustainable, yang lebih berkelanjutan, yang lebih ramah lingkungan, sebagai upaya buat menyelamatkan bumi. Jadi kalau dulu kan sebelum adanya gerakan dan inovasi teknologi yang berkelanjutan ini, cara terbaik buat nyelamatin bumi itu kan mungkin dengan nggak sering bepergian ya. Supaya nggak usah beli bensin dan nggak menghasilkan polusi udara. Salah satu caranya tuh itu tuh. Tapi sekarang kita masih bisa tuh berkontribusi dalam penyelamatan bumi walaupun mobilitas kita tetap tinggi. Yaitu dengan cara pakai kendaraan zero emission. Dan salah satunya ya kendaraan listrik. Ya walaupun sekarang kendaraan listrik tuh masih cenderung lebih mahal daripada kendaraan BBM, tapi suatu saat ketika kendaraan listrik, ketika EV udah jadi hal yang makin umum, harganya tuh bisa jadi lebih affordable, lebih terjangkau. Nah kalau udah gitu, kalau semua pengguna jalan udah pakai kendaraan listrik dibanding kendaraan BBM, emisi karbon yang dihasilkan bumi itu akan berkurang drastis. Dan ini nggak cuma di sektor transportasi doang ya, tapi di semua industri lainnya juga sama. Bakal kayak gitu, bakal ngurangin emisi karbon di bumi. Wah, 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 wah.
If we take a look at an electric vehicle, you can see that the engine, powered by a battery, has only 20 moving parts. That's down from 2,000 in a petrol or diesel equivalent. It's great for reliability and efficiency. Nah, di sini mungkin lo ada yang sempat kayak gua nih, yang sempat kepikiran kayak, tapi siapa yang paling diuntungkan kalau semua aktivitas di bumi diubah dengan cara yang lebih ramah lingkungan ya? Apakah pemerintah, perusahaan, atau justru orang biasa seperti kita? Dan setelah gue baca-baca, ternyata semuanya tuh emang dapat manfaat, cuma ya dalam porsinya masing-masing. Ini gue jelasin satu-satu deh ya. Kita mulai dari manfaat yang lebih luas dulu. Manfaat buat orang awamnya dulu. Manfaat buat kita-kita. Ya, yang namanya menyelamatkan bumi, pasti kan banyak dampak positifnya dong. Mulai dari aspek lingkungan, sumber daya alam, iklim, kesehatan, sampai kualitas kehidupan pastinya akan jadi lebih baik. Nah, kalau menurut Forbes, sekarang tuh udah banyak banget orang yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Udah banyak banget orang yang mau berkontribusi pada konsumsi yang berkelanjutan, pada konsumsi yang ramah lingkungan. Bener-bener sekarang kan kita tuh udah paham banget kan kalau dengan menjaga lingkungan berarti kita tuh lagi menjaga diri kita sendiri dan generasi anak cucu kita. Dan karena itulah makanya akhirnya sekarang tuh makin banyak deh orang-orang yang beli dan pakai produk-produk yang ramah lingkungan. Dan karena produknya udah ada nih, produknya udah dijual di pasaran, orang tuh jadinya nggak perlu bingung lagi tuh. Di mana ya bisa ngedapetin produk-produk yang sustainable? Itu udah nggak bingung, karena ya di mana-mana udah ada. Makanya jadinya orang-orang tuh bisa ngerasa puas dan ngerasa diuntungkan karena mereka dapat produk yang mereka mau sekaligus produk yang baik buat kesehatan mereka. Belum lagi barang-barang yang ramah lingkungan gini, kayak kendaraan listrik tadi, itu kan biasanya kan lebih hemat ya. Karena nggak harus beli bahan bakar lagi tiap kita mau kemana-mana. Tinggal cas. Atau contoh lain buat listrik rumah deh. Kalau rumah kita punya panel surya, kita tuh bisa dapat listrik gratis yang berasal dari energi matahari. Jadi kita nggak perlu tuh bayar-bayar listrik lagi. Atau yang minimal pengeluaran buat listrik rumah tuh bisa berkurang kan. Wah, mulai tertarik nih saya nih. Terus selain lebih sehat dan lebih hemat, produk-produk berkelanjutan juga tuh ngebuka kesempatan yang besar dalam hal ekonomi. Kalau menurut entrepreneur, walaupun udah banyak banget perusahaan yang berkecimpung di sektor yang lebih berkelanjutan, tapi hal ini tuh hitungannya tetap masih baru nih. Makanya disebut orang-orang biasa kayak kita itu tuh punya peluang yang besar kalau mau berbisnis di bidang ini, di bidang energi berkelanjutan, di bidang energi yang ramah lingkungan. Entah itu jadi investor di produk-produk berkelanjutan ataupun ngebuka usaha sendiri yang berkaitan. Makanya kalau lu inget di video kita yang ini, di situ kan kita ngebahas ya kalau sekarang tuh banyak banget startup Amerika yang gerak di bidang pengolahan sampah. Nah ini walaupun kedengarannya remeh ya, cuma ngurusin sampah yang dibuang orang lain, tapi ternyata industri itu tuh ngebawa keuntungan yang nggak main-main loh. Untungnya tuh sampai ratusan miliar US dollar loh. Jadi kalau ada sampah nih, orang biasa ngelihatnya itu sampah, nah kalau mereka ngelihatnya itu uang. Terus selain sampah, ada juga startup yang berinovasi di bidang pertanian, kelautan, dan lain sebagainya. Ya pokoknya banyak lah. Jadi ya sebenarnya kalau kita mau, kita juga bisa ya mulai usaha pengolahan sampah atau pertanian kayak gitu. Dan dengan manajemen yang baik, peluang buat jadi kaya dengan mulai usaha di bidang lingkungan itu tuh termasuk besar loh. Karena ya itu tadi, zaman sekarang kan masyarakatnya sendiri kan emang nyari hal itu ya. Emang nyari hal yang berkontribusi kepada lingkungan. Nah faktor inilah yang disebut jadi keuntungan terbesar buat masyarakat umum. Terutama buat yang mau mulai berbisnis di bidang ini. Gimana nih? Gimana? Ada yang tertarik? Atau kalau udah ada yang nyemplung duluan nih, boleh komen ya, boleh sharing nih. Silakan. I talk to my kids, I talk to my son and daughter, say, yucky, you're going to come back as a smelly. I told them, you smell the trash and I smell money. Next, keuntungan buat perusahaannya. Jadi karena lagi-lagi masyarakat sekarang tuh pada nyari produk yang berkelanjutan kan, akhirnya sekarang perusahaan yang bisa ngeluarin inovasi ramah lingkungan itu tuh jadi diminatin banget. Karena masyarakat dunia sedikit demi sedikit mereka tuh mulai pada ninggalin kebiasaan lama yang merusak bumi. Kalau menurut studi kolaboratif yang dilakuin sama McKinsey & Company sama Nielsen IQ disebut, sebanyak 78% konsumen nganggep kalau faktor produknya ramah lingkungan atau enggak tuh adalah faktor penting dalam membeli sesuatu. Dan 60% diantaranya bersedia bayar lebih buat produk yang punya kemasan berkelanjutan, yang punya kemasan ramah lingkungan. Dan hal ini juga didukung sama laporan dari S&P Global yang nunjukin bahwa perusahaan yang pro lingkungan dan pro iklim itu tuh menerima laba investasi sebesar 18%. Dan angka ini, 18% ini tuh masuknya tinggi banget loh.
Makanya jadinya makin banyak investor yang pengen menginvestasikan uang mereka ke perusahaan-perusahaan yang ngembangin produk-produk berkelanjutan. Jadi udah kan cuannya nambah, yang pengen invest juga banyak. Ya jelas ini mantap banget nih. Nih kalau menurut Greenly di tahun 2022, aset dana investasi global buat produk-produk berkelanjutan itu tuh mencapai titik tertinggi. Ada di angka 2,5 triliun US dollar. Dan gilanya ini tuh nggak berhenti di situ. Investasinya tuh masih terus meningkat pesat. Makanya diperkirakan di tahun 2026 nanti, investasi global untuk produk berkelanjutan, untuk produk ramah lingkungan, itu akan mencapai 34 triliun US dollar. Edan. Menggiurkan banget ini. Dan kalau menurut Bloomberg, di tahun 2020 aja, sekitar sepertiga arus investasi global tuh ditujukan ke perusahaan yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan. Jadi ya emang mantep banget sih ini, kayak yang tadi gue bilang tuh, udah kan dapat investasi, terus cuannya juga banyak banget, terus dana yang dikeluarin juga tuh lebih sedikit, karena produk-produk yang ramah lingkungan itu nggak butuh banyak maintenance. Udah gitu bisa berkontribusi juga ke masa depan bumi. Jadi ya emang banyak banget nih manfaat yang bisa didapetin nih. Dan karena itulah makanya perusahaan-perusahaan yang sebelumnya cuek, yang sebelumnya bodo amat, mereka tuh jadi mulai bikin proyek-proyek dan inovasi yang berkelanjutan juga, yang ramah lingkungan juga. Demi lancarnya percuanan mereka. Ya pokoknya apa aja dilakuin kan, demi cuan, demi uang. Hehe. Sales of consumer packaged goods advertising sustainability in North America rose by over 30% in just 5 years, reaching an estimated $268.9 billion in 2022. And more than 60% of consumers say they'd pay more for a product with sustainable packaging. Terus selain swasta dan umum, selain perusahaan-perusahaan dan masyarakat, pihak pemerintah mereka juga tuh bisa mengalokasikan dana mereka di sektor lingkungan dan berkelanjutan. Jadi yang dapat untung dari proyek-proyek ramah lingkungan ini, yang pertama tadi masyarakat, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah. Nah kalau menurut International Student Environmental Coalition disebut, pemerintah tuh punya kendali yang besar dalam mengelola sumber daya dan energi alternatif. Dan kalau pemerintah mau berinvestasi dalam hal ini, keuntungannya juga tuh pasti bakal jangka panjang nih. Ya kayak yang gue bilang sebelumnya, kalau kita berhasil menyelamatkan bumi, pasti kan banyak hal yang akan jadi lebih baik kan. Kayak misalnya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat bakal meningkat. Terus pengangguran juga bakal berkurang dengan munculnya bidang pekerjaan baru ini. Dengan munculnya bidang pekerjaan ke lingkungan ini. Dan kalau udah gitu pastinya ini bakal menguntungkan negara dong. Soalnya kas yang tadinya dipakai buat menyokong hal-hal itu kan itu jadi bisa dialihkan ke hal-hal yang lain. Termasuk misalnya buat infrastruktur dan pembangunan. Jadi yang tadinya ini budget misalnya buat ngebantu pengangguran, terus karena penganggurannya akhirnya udah pada kerja kan, akhirnya budget ini tuh jadi bisa dialihkan ke yang lain. Apalagi terus kalau menurut World Bank Group, mereka bilang dalam 5 tahun terakhir ini, mereka tuh udah menyalurkan lebih dari 85 miliar US dollar. Buat ngedukung negara-negara berkembang supaya berinvestasi dalam peluang rendah karbon dan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi sebenarnya dari luar udah dibantu nih. Jadi kalau emang pemerintahnya tuh niat pengen fokus ngatasin isu ini, ya peluang berhasilnya tuh bisa dibilang besar lah. Ya karena kendali dan power pemerintah kan juga besar kan. Jadi ya balik lagi nih gimana pemerintahnya. Pemerintah ya. Tapi walaupun udah banyak orang dan perusahaan yang sadar akan pentingnya lingkungan, yang kebanyakan positif, tapi nggak sedikit juga nih yang justru malah memanfaatkan hal-hal itu dengan cara greenwashing. Greenwashing tuh apa? Kalau menurut Investopedia, greenwashing adalah praktek pemasaran menyesatkan di mana perusahaan atau organisasi ngeklaim kalau produk mereka tuh ramah lingkungan. Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Padahal sebenarnya ramah lingkungannya tuh cuma sebagian kecil. Sisanya sebenarnya ya tetap berbahaya, tetap biasa aja. Tapi diklaim ramah lingkungan. Nah, greenwashing tuh itu tuh. Dan istilah greenwashing ini aslinya tuh adalah plesetan dari istilah whitewashing. Yang artinya menggunakan informasi palsu atau informasi yang nggak jelas bener atau enggaknya, yang disorot buat secara sengaja menyembunyikan kesalahan supaya kelihatannya tuh nggak buruk-buruk banget. Nah, greenwashing ini nih sekarang banyak terjadi nih di industri go green. Contoh kasusnya tuh ini nih. Kalau menurut Energy Tracker Asia, di tahun 2019,
McD tuh pernah ngebikin kampanye gede-gedean buat ngeganti sedotan plastik pakai sedotan kertas yang bisa didaur ulang. Nah, kampanye ini tuh sukses banget, ngebikin McD jadi dianggap sebagai salah satu pemangku utama dalam mengurangi sampah plastik. Pokoknya banyak dianggapnya, wah ternyata ini McD nih go green banget ya, peduli lingkungan banget ya. Tapi ternyata setelah ditile-tile, ternyata sedotan kertas yang digembar-gemburkan itu tuh nggak bisa didaur ulang. Yang berarti ujung-ujungnya sedotannya tuh tetap dibuang ke tempat sampah juga. Ada. Tapi terus, kalau menurut perusahaan sedotan yang nyuplai sedotan ke McD-nya, mereka bilang sedotan mereka tuh 100% bisa didaur ulang kok. Tapi harus ada fasilitas yang mendukung. Nah, karena nggak jelas dan nggak bisa diverifikasi bener atau enggaknya, kampanye McD ini akhirnya dianggap sebagai greenwashing. Dan sedotan kertasnya itu jadi ditarik lagi. Ada. It seems everywhere you look, there are signs, logos, and advertising saying initiatives are green or eco-friendly. But what if that advertising is false? Some call it greenwashing. Put simply, greenwashing, as defined by the United Nations, is when any entity claims to be doing more to protect the environment than it really is. Atau contoh lain kasus greenwashing yang terbesar yang pernah ada tuh ini nih, Shell. Jadi Shell ini, perusahaan ini, mereka tuh beberapa kali ngeluncurin kampanye yang bilang kalau mereka berkomitmen dalam program nol bersih global. Yang berarti mereka berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan. Nah, ngedenger kampanye ini pasti orang kan jadi banyak yang berminat dong. Karena dianggapnya ya Shell tuh ramah lingkungan. Karena kampanyenya tuh mendukung zero emission. Tapi terus kenyataannya kalau menurut CPD Online College, beberapa laporan nunjukin kalau komitmen Shell dalam program nol bersih, dalam program zero emission, itu tuh ternyata bohong. Ya emang sih mereka ada, investasi ke energi alternatif terbarukannya tuh ada, tapi cuma 1%. Sisanya yang 99%-nya itu tetap dialokasikan ke bahan bakar fosil. Dan yang harus kita tahu, investasi ini tuh kan investasi jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Jadi kalau investasi jangka panjangnya aja 99% buat bahan bakar fosil, kok bisa-bisanya modal 1% doang udah ngaku-ngaku berkontribusi dan ngedukung zero emission. Jadi itu tuh yang akhirnya dipermasalahkan sama orang-orang tuh. Yang dikampanyein kok yang cuma 1% doang, yang 99%-nya kok nggak dianggap. Atau jangan-jangan lu sengaja invest 1% buat bisa ngaku-ngaku kayak gini. Jadi banyak yang mikir gitu tuh. Dan karena ini akhirnya Shell jadi dijerat beberapa kasus di pengadilan Belanda. Soalnya kampanye mereka tuh udah menyesatkan dan sangat berpotensi merugikan bumi. Soalnya kan dengan kampanyenya ini kan bisa aja orang jadi ngerasa nggak apa-apa kan ngehamburin bensin selama belinya di Shell. Karena yang mereka mikirnya ini lebih ramah lingkungan nih. Padahal mah ya sama aja. Tapi inget ya, nggak semua produk yang ngeklaim ramah lingkungan itu berarti greenwashing. Enggak, tetap ada. Yang benernya tetap ada. Yang bener-bener ramah lingkungan, yang bener-bener berkelanjutan, yang bener-bener total ngejaga bumi, itu juga banyak tuh. Makanya sebagai konsumen, kita emang harus pinter-pinter nih dalam mengelola informasi produk. Jangan sampai kemakan marketing yang menyesatkan. Jangan sampai kemakan marketing greenwashing. Oke. In the UK, 1.4 million households use 100% renewable electricity from Shell. Shell experts are working on a wind project that could power 6 million homes. Think about it. And with more electric car charge points coming to Shell forecourts near you, the UK is ready for cleaner energy. Oke, sekian Learn kali ini tentang siapa yang diuntungkan dari proyek menyelamatkan bumi. Siapa yang diuntungkan dari proyek-proyek go green, dari proyek-proyek ramah lingkungan, dari proyek-proyek berkelanjutan. Ya ternyata itu ya, masing-masing sebenarnya ada keuntungannya sendiri tuh. Tapi ya itu, hati-hati sama kampanye-kampanye greenwashing, sama proyek-proyek greenwashing. Soalnya itu jahat tuh, mereka cuma manfaatin hype go green buat keuntungan mereka sendiri, buat cuan mereka sendiri. Wah, kacau tuh yang gitu tuh. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.